Mengidap gangguan jiwa atau ODGJ juga pernah diderita Emak Fatimah, seorang penjual sistik keliling. Warga Kampung Muara, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sakit itu dialaminya sejak pulang dari bekerja sebagai TKW di Arab Saudi tahun 2001 lalu. Emak Fatimah selanjutnya dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di Bogor selama hampir 1 tahun. Mirisnya, Emak Fatimah sama sekali tidak ingat apa yang menjadi penyebab gangguan jiwanya. Wanita berusia 60 tahun ini bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa pulang ke tanah air kala itu. Mana saya kan nggak ngerti gimana dikasih apa, makan biasa makan gitu. Anak majikan pada baik, majikan juga baik. Kadang kalau salah dikit paling bentak-bentakan gitu, udah biasa kan. Tapi tiba-tiba saya pulang dengan keadaan tidak sadarkan diri. Saya di situ herannya. Saya merasakan pengen keadilan yang seadil-adilnya gitu. Saya berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi, saya sehat. Kenapa kepulanganku selama 8 bulan saya kerja di Mekah, di Arab Saudi? Kenapa saya sakit begitu? Saya tidak terima itu. Kalau itu dari Allah, tapi kan pasti ada orang yang tidak disengaja, disengaja, obat, dikasih apa gitu. Saya tidak terima itu. Saat berada dalam perawatan di RSJ, Emak Fatimah harus menghadapi kenyataan pahit. Ia diceraikan suaminya yang tidak bisa menerima lagi kondisi emak. Bahkan, tanpa sepengetahuan Emak Fatimah, putrinya yang waktu itu baru berusia 4 tahun dan dirawat oleh neneknya, diambil hak asuhnya secara diam-diam oleh mantan suami. Istanamu nih. Ya. Yuk. Tapi ada kan anak saya, Bu. Ya, nanti aja. Ya. Saya saya kecewa sekali sampai saya dicerai dengan suami saya. Sewaktu saya lagi sakit dilempar pakai surat cerai. Anak saya diambil secara paksa. Saya tidak terima itu. Gak ada, Neng, ada mama Neng. Mama pulang Neng, Ibu gak ada Ibu. Cobaan demi cobaan menerjang Emak Fatimah secara bertubi-tubi. Emak tak tahu lagi bagaimana mengatasinya. Untungnya, tetangga Emak masih peduli dengan nasibnya. Selama mendapat perawatan di rumah sakit, Emak ditemani dan diurus dengan baik. Sampai akhirnya, Emak Fatimah dinyatakan sembuh dari sakitnya dan diizinkan pulang. Nah itulah, itu timbul lagi masalah ya, lain gitu kan ya, ketika kita sudah menyelesaikan masalahnya dan sudah dalam kondisi ya sudah sembuh lah ya, sudah sembuh dan sudah bisa kembali ke rumah, ada lagi masalah lain, itu khawatir juga, khawatir kambuh lagi gitu kan, sehingga kita memberikan pemahaman secara pelan-pelan, yang memberikan penguatan kepada Bu Fatimah supaya kuat. Lambat laun kondisi Emak Fatimah mulai pulih. Ia pun menata kembali hidupnya dan memutuskan untuk menikah lagi. Kebahagiaan Emak ternyata tak berlangsung lama. Hanya 2 hari setelah melahirkan putrinya, Mary Fadilah, tiba-tiba suaminya meninggalkan Emak begitu saja dengan bayinya. Ternyata sang suami masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, membuat Emak Fatimah mau tidak mau harus menjadi orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga. Saya nggak putus asa. Cuma suatu saat saya tidak akan kembali ke dua-duanya suami saya yang sudah yang lalu, biarlah berlalu, udah nasib saya. Sekarang tinggal di kampung, cukup istirahat, ngurus anak dan orang tua. Saya berjuang membesarkan anak saya dengan semampu saya, cari duit, beli susu. Selama 5 bulan itu saya beli susu sendiri, nggak ada air susunya, nggak ada asinya. Saya selama 5 bulan, ya dari situ berobat terus sampai asinya keluar. Jadi dari 6 bulan ke sini saya menyusui anak saya yang bernama Mary. Sekarang udah 12 tahun.
Demi membesarkan dan menghidupi Mary sejak masih bayi, Mak Fatimah bekerja serabutan mencari nafkah. Hingga akhirnya, ia memutuskan berjualan camilan sistik keliling. Berjalan kaki dari kampung ke kampung, dari hasil jualan sistik seharga 5.000 per bungkus itu, Mak Fatimah berusaha sekuat tenaga menyekolahkan Mary, serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena saya punya keturunan, walau enggak serba mewah gitu. Bertahan untuk hidup saya itu anak. Kalau saya nggak punya anak, perasaan seperti nggak bisa bertahan lah untuk hidup. Saya bangga walau keadaan saya sederhana gitu. Nggak seperti orang-orang yang berlimpah harta gitu. Saya mah pas-pasan. Kalau laku ya jualan, kalau enggak ya saya seadanya yang ada di rumah aja. Pendapatan Mak Fatimah tentu saja tidak menentu. Kadang bisa 50.000 bersih, tapi tak jarang hanya bisa membawa pulang uang 10.000 saja. Ya, boleh saya mengambil. Tuh. Dan kemarin juga belum bayar. Belum punya uang. Boleh nggak ngambil lagi? Boleh deh. Ya, nggak apa-apa ya. Untungnya, dagangan sistik buatannya itu jenis camilan yang bisa disimpan cukup lama, sehingga kalaupun tidak laku, bisa dijual lagi keesokan harinya. Selain dijual keliling, Emak juga menitipkan dagangannya ke warung-warung. Sebagian lagi kadang dibawa Mary untuk dititipkan di warung sekolahnya. Kalau ada orang yang nggak suka jualan saya, rasanya juga nggak enak, nggak cocok sama dia, sama pembeli, baru itu saya kecewa sekali. Walau saya capek gitu dari pagi, bikinnya lama gitu. Tapi saya serah diri pada Allah, suatu saat saya bakal dapat kebahagiaan itu gitu. Mak Fatimah memilih jualan sistik lantaran bahan-bahan serta alat-alat yang dibutuhkan cukup terjangkau. Proses pembuatannya pun tidak terlalu sulit. Cukup buat adonan dari tepung terigu yang dicampur margarin, bawang putih, penyedap rasa, daun jeruk, dan merica yang diaduk rata. Adonan itu lalu dicetak berbentuk tipis panjang, kemudian digoreng. Sistik yang sudah matang tinggal dikemas dalam bungkus plastik dengan beberapa ukuran. Itu dibikinnya mudah gitu, alat-alatnya enggak seberapa gitu, jadi terjangkau lah sama kalangan kecil gitu. Ya, anak-anak kecil juga suka, ibu-ibu juga kalau mau hari-hari besar pada pesen beli yang agak banyak dikit sama saya, kalau lagi pada beli gitu. Kalau lagi sepi ya sepi aja, enggak, mudah aja. Kalau udah biasa kan mudah aja. Cuma agak sulit dikit lah, lama gitu kalau banyak adonan lama gitu, karena itu kan masih manual, jadi nggak pakai listrik, nggak cepet pakai listrik gitu. Kan lain rasanya pakai listrik sama manual, katanya enakan manual kata orang-orang gitu. Selain jualan sistik keliling, untuk menambah penghasilan, Mak Fatimah juga membuat kerajinan wadah tisu dari limbah sedotan. Kotak tisu itu dibuatnya kalau ada pesanan saja. Untuk memenuhi pesanan, biasanya dari tetangga atau jamaah pengajian yang diikutinya. Sementara bahannya, Emak mencari limbah sedotan dari pedagang-pedagang minuman di sekitar kampung. Emak harus bekerja lebih keras karena sejak setahun terakhir, ia juga merawat nenek yang sudah renta dalam kondisi lumpuh serta buta. Membuat kerajinan tangan ini dipelajari Mak Fatimah sendiri. Biasanya dilakukannya setelah ia berjualan sistik. Beban sebagai orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga awalnya dirasa berat dan melelahkan bagi emak. Tapi ia mencoba untuk tidak mengeluh. Ia niatkan sebagai ladang amal ibadahnya. Sering dulu suka ngeluh, sekarang udah terasa nggak terasa lah pengeluhan itu karena anak saya udah gede. Wadah tisu dari limbah sedotan yang sudah selesai langsung diantar Emak Fatimah ke tempat pemesannya. Harga satu kotak tisu sebesar Rp10.000. Lumayan, bisa untuk tambahan penghasilan. Sebisa mungkin Emak menyisihkan penghasilannya untuk uang sekolah Mary atau untuk membeli kebutuhan pampers nenek. Emak yakin segala kerja kerasnya itu akan diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan pahala.
Nenek yang sudah berusia lebih dari 80 tahun itu kini menjadi tanggungan Mak Fatimah di rumahnya karena anak-anak nenek yang lain tinggal di luar kota. Hanya Mak Fatimah satu-satunya anak yang terdekat. Awalnya nenek sakit demam atau mengeluh sakit pada perutnya. Entah apa sebabnya nenek kemudian lumpuh. Praktis sejak saat itu ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Ditambah lagi, sejak 3 bulan terakhir, penderitaan nenek bertambah setelah penglihatannya buta total akibat katarak. Sehari-hari, Mak Fatimah tak bisa berlama-lama meninggalkan nenek sendirian di rumah. Hingga untuk jualan sistik keliling pun dilakukan emak hanya sekitar kampung saja. Sedih karena dia nggak bisa melihat udah 3 bulan. Gitu, jadi biasanya kan bisa lihat gitu ya. Jadi saya nggak begitu capek gitu. Sekarang saya merasa capek banget karena ibu saya nggak bisa melihat total. Sampai saya suka jenuh gitu, suka pusing gitu karena kan seperti anak kecil lagi gitu. Sering marah-marah gitu ibunya gitu. Sekarang saya cuma dengan keadaan kesabaran saya aja. Hubungan Mak Fatimah dan nenek memang sangat dekat. Dulu neneklah yang merawat Mary selama ditinggal kerja emak ke Arab. Dan selama emak berada di RSJ sebelum diambil oleh ayahnya. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, sungguh hina, kemudian sungguh hina. Orang yang mendapatkan salah seorang atau kedua orang tuanya lanjut usia di sisinya semasa hidupnya, namun ia, orang tuanya, tidak memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Di sisa hidupnya, Mak Fatimah terus membanting tulang demi anaknya Mary dan ibunya yang sakit-sakitan. Berjualan sistik dan membuat kerajinan kotak tisu terus dilakoninya dengan sabar sebagai jalan menjemput rezeki yang halal. Mak berharap kehidupan anaknya Mary bisa jauh lebih baik dari dirinya. Ia tak ingin Mary mengecap pahitnya kehidupan seperti yang ia rasakan. Mary harus terus sekolah agar bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Rasa sih capek, tapi nggak saya rasakan. Rasa capek itu hilang karena anak saya udah membesar bertahun-tahun. Saya bertahan hidup lah tanpa suami, tanpa orang tua, cuma sebelah orang tuanya cuma 1, orang tua perempuan udah tua lagi. Yang saya rawat kakak-kakak saya, adik-adik saya nggak bisa merawatnya karena orang pada sibuk semuanya. Dengan segala cobaan serta kesulitan hidup yang pernah dilaluinya, Mak Fatimah memetik hikmah yang diyakininya, bahwa Allah selalu punya rencana yang indah di balik setiap kesulitan umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya pada kesabaran terhadap apa yang engkau benci membuat kebaikan yang sangat banyak. Sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kelapangan bersama kesusahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kisah Abah Ohim dan Mak Fatimah yang berjuang tak kenal lelah demi kebahagiaan keluarganya, semoga memberi kita pelajaran dan semangat dalam menjalani hidup. Seberapapun beratnya itu. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.